Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Saya akan menjelaskan bagi kita bahan bangunan daur ulang. Bagaimana bahan bangunan itu bisa kita reuse atau reduce atau recycle. Jadi kalau reuse itu kita menggunakan kembali, recycle kita bisa mendaur ulang dalam bentuk yang berbeda, sedangkan reduce kita mengurangi penggunaan bila bahan tersebut cukup berbahaya sehingga tidak perlu kita gunakan, misalnya plastik atau bahan-bahan yang tidak bisa teruraikan. Baik, kita belajar untuk membuat bahan daur ulang. Coba kita mulai dengan membaca. Di sini ada satu buku berjudul Transmaterial. Buku ini cukup bagus, memberitahukan atau menginformasikan material-material baru yang dihasilkan dari beberapa daur ulang yang sudah dikombinasi dengan teknologi. Coba kita lihat. Yang pertama itu floating concrete atau beton apung atau bisa dikatakan beton ringan. Ini bahan ini dengan mengganti pasir dan kerikil menggunakan polimer kecil berbentuk bola, para ilmuwan bisa membentuk sebuah beton yang punya kekuatan tetapi bisa memiliki bobot yang sangat ringan. Coba kita lihat bangunan material yang lain. Nah, ada satu perusahaan namanya Wadera, itu mereka membuat ubin yang mempunyai kinerja tinggi, terbuat dari bahan daur ulang berupa serat, sehingga ubin ini mempunyai warna yang cukup baik. Ubin ini dibentuk secara presisi dengan ukuran 12 inci kali 12 inci kali 3/8 inci ketebalannya, dan dapat dipotong dengan mudah menggunakan alat pertukangan yang khas. Jadi dia berupa serat tetapi fungsinya sebagai ubin, sehingga bentuknya ringan tetapi punya kekuatan yang khas. Yang berikut ini ada bahan daur ulang dari limbah jerami. Jadi perkebunan itu menghasilkan jerami yang sangat banyak, tapi bisa didaur ulang menjadi satu bahan bangunan baru yang baik. Di sini dibuat panel seperti papan yang dipres dari jerami yang diambil dari limbah perkebunan. Ini sangat sangat ramah lingkungan. Ini bisa digunakan untuk membuat furnitur, lemari, dan beberapa bahan lainnya. Nah, ini dari serat kelapa sawit. Di Malaysia coba dikembangkan. Jadi serat kelapa sawit yang begitu melimpah dari perkebunan kelapa sawit itu digunakan menjadi sebuah bahan bangunan baru yang bisa berfungsi menjadi papan atau panel-panel yang bisa menggantikan fungsi kayu. Nah, Indonesia juga punya perkebunan kelapa sawit yang begitu melimpah, sehingga ini bisa menjadi satu material baru ramah lingkungan yang bisa juga memberi nilai ekonomi tetapi juga peduli terhadap lingkungan, sehingga limbahnya tidak terbuang percuma. Nah, coba kita lihat dari ada beberapa penelitian yang saya lihat atau saya baca, ada beberapa artikel. Mari kita lihat. Yang pertama itu mereka memanfaatkan limbah kulit pisang
sebagai bahan baku pembuatan kertas alami dengan metode pemisahan alkalisasi. Ini sudah sedikit lebih dia punya penelitian di lab, tetapi mari kita sebagai arsitek coba kita melihat penelitian ini sebagai satu referensi untuk bagaimana kita juga memanfaatkan limbah kulit pisang, juga bisa limbah kertas yang kita padukan untuk membuat panel dinding misalnya yang lebih ringan, transparan, atau lebih ringan, tipis, dan tentunya ramah lingkungan. Kita belajar dari arsitektur Jepang, itu mereka punya dinding, mereka pakai pembatas ringan ya dari kertas ini. Nah, mari kertas yang terbuang dari perkantoran atau dari sekolahan bisa kita gunakan ya. Pemilihan kulit pisang untuk pembuatan kertas sangat ramah lingkungan. Ini bisa jadi referensi yang baik untuk kita. Nah, ini contoh yang mereka kerjakan, mereka uji. Jadi di bagian atas ini hasil pengujiannya, terus yang di bawah ini hasil karya yang mereka buat. Jadi ada berupa dompet, berupa kertas. Berarti kertas yang dihasilkan lebih tebal tapi lebih kuat karena ada serat kulit pisang yang menjadi penguat di dalam lembaran kertas tersebut. Nah, ini ada satu penelitian lagi, bahan konstruksi ramah lingkungan dengan pemanfaatan limbah botol plastik, kemasan, air mineral, dan limbah kulit kerang hijau sebagai campuran paving block. Jadi mereka coba membuat paving block dari limbah kerang dan limbah botol plastik. Kita tahu penggunaan botol plastik di Indonesia ini sangat luar biasa, banyaknya melimpah sebagai sampah. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang belajar tentang kondisi lingkungan ini, kita sedikit lebih peduli dengan melihat limbah atau melihat sampah itu bisa kita daur ulang atau kita membuat sesuatu yang lebih bermanfaat sehingga tidak membebani lingkungan. Nah, ini di sini sampel dibuat dengan perbandingan komposisi limbah botol plastik dan limbah kulit kerang, sehingga dia bisa menghasilkan material baru yang punya kekuatan, punya tekstur ya, dan ya tentunya bisa bermanfaat bagi lingkungan. Bagaimana ini bisa menjadi referensi juga buat kita dalam mengolah limbah yang ada di sekitar kita. Nah, kita belajar juga memanfaatkan limbah sebagai sesuatu yang bermanfaat. Coba kita lihat. Nah, ini sudah saya jelaskan di perkuliahan sebelumnya. Di Surakarta, di Solo, Polus Mintagra ini membuat rumah rempah dari limbah mebel. Jadi dindingnya dari kayu-kayu bekas. Di Bandung ada Florian Henselman, itu membuat sebuah taman baca untuk anak-anak di perumahan menggunakan cup es krim. Terus di Thailand ada pemanfaatan botol-botol kaca ini untuk membuat kuil. Ini sangat ramah lingkungan. Bayangkan puluhan ribu sampah atau bahkan bisa ratusan ribu sampah diubah menjadi satu bangunan yang sangat bermanfaat. Nah, ini yang saya lakukan di rumah saya. Jadi saya beberapa waktu lalu, 2 tahun lalu saya merenovasi rumah. Nah, bahan-bahan yang tidak terpakai, jendela, beberapa lembar daun jendela yang sudah tidak terpakai, kondisinya sudah sedikit buruk, itu saya gunakan untuk membuat furnitur. Jadi membuat tempat duduk dan meja. Jadi saya juga menggunakan beberapa kayu dari limbah mebel untuk membuat furnitur.
Nah, ini hasilnya ya, belum di finishing, tapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan dari limbah atau barang yang menurut orang lain mungkin sudah tidak terpakai tapi bisa kita gunakan. Nah, ini kita juga bisa memanfaatkan untuk elemen konstruksi. Jadi kayu-kayu mebel ini, limbah mebel ini saya gunakan untuk membuat jendela kripiak, dan saya membuat palang pintu. Jadi kalau di rumah-rumah tradisional kita masih temukan jenis palang pintu seperti ini ya, coba saya juga memanfaatkan kayu yang ada membuat seperti ini. Jadi kesan etniknya juga masih terlihat. Nah, ini hasil renovasi rumah saya. Dokumentasi dari proses pembongkaran ke bangunan yang sudah jadi ini, dokumentasi saya hilang sehingga saya tidak bisa menjelaskan proses kerjanya, padahal banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari proses renovasi ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap dengan melihat video ini kita sama-sama belajar untuk PK terhadap lingkungan, dan kita bisa memberdayakan limbah atau sampah yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang berguna. Itu menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Saat kita peduli terhadap lingkungan, lingkungan pun akan memberi hal baik bagi kita, udara yang segar, udara yang bersih, alam yang sehat bagi kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain waktu.